Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan guru tani, pada kesempatan ini kita berkunjung untuk survei ke kebun sawit milik Pak Haji Herman di Tulang Bawang Barat. Jadi dari hamparan yang bisa kita saksikan, ini ada di luasan 15 hektar untuk tanaman yang sudah berumur 4 tahun. Jadi sudah geser jadi dari buah pasir ya. Jadi beliau berkenan untuk mencoba mengaplikasikan menggunakan pupuk CRF, SRF istilahnya Pak Tik tadi, Slow Release Fertilizer, yakni speknya 10-8-25 3 MgO plus trace element. Jadi ini pupuk yang sudah komplit, ada makro primer, NPK, makro sekunder, kalsium, magnesium, sulfur, dan trace element. Unsur mikronya yaitu ferum, cuprum, borong, mangan, dan zinc. Jadi sudah komplit. Dan untuk asupan tanah nanti kita mix dengan bahan organik. Kita gunakan yang cepat rilis yaitu Anderson Humid DG. Ini adalah asam humat Yumin 70%. Oke, selanjutnya nanti kita ikuti cara survei ini. Oke, terima kasih. Kita langsung ke TKP. Siap. Ngono Pak Dik. Nanti tinggal diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini agak kesiangan tadi. Kawan-kawan guru tani. Kawan-kawan guru tani channel, pada hari ini, hari Kamis, saya sama Pak Tikno. Beliau tadi mengaku dirinya sebagai penderek. Penderek Mas? Penderek. Jadi penderek tunggu kita kebun. berkesempatan jalan ini tadi ke survei lah ke kebunnya Pak Haji Herman di Tulang Bawang Barat. Beliau ada rencana untuk program pemupukan untuk tanaman sawit yang sudah berumur 4 tahun. Jadi pada kesempatan ini saya belum bisa sampaikan karena belum ketemu Pak Hermannya ya, Pak Haji Herman. Varietasnya apa, Pak Tik sendiri juga belum tahu. Tapi yang penting ini adalah tanaman umur 4 tahun. Tadi di video sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk kategori, bisa di shot kanan kiri di Pak Tik, untuk kategori kebun rakyat milik perorangan, menurut saya kebun milik Pak Haji Herman ini cukup keren Pak Tik ya. Keren, Cukup lumayan. Keren, karena kalau yang di beberapa tempat yang lain kita saksikan itu rotok jorok lah bahasa. Jorok lah. Tadi pada kesempatan survei hari ini yang kita lakukan adalah survei sederhana aja sih sebenarnya, sebelum kita program pemupukan menggunakan CRF. Jadi yang paling penting adalah posisi kimia tanahnya. Kimia tanahnya dalam hal ini adalah pH. Jadi saya colok untuk satu tempat ya, sudah satu tempat itu pH-nya di 6, artinya masih sangat keren lah Pak Tik. 6 itu. Kalau mau ditingkatkan ya jadi 6,5. Tapi 6 itu sudah lumayan lah untuk menarik nutrisinya. Jadi tadi itu sudah kita cek pakai alat ini. Ini Dimetra DM5 ya, tester Pak Tik. Iya. Kalau di online ini bisa untuk bayar SPP 2 kali lah, 2-3 kali. Oke, ini kita lanjut ya, cek lagi pH-nya. Yang kedua, ngecek yang kedua. Ya, tadi 6 ya. 6. Ini kita coba di sini. Tanahnya memang keras banget. Nah, ini bisa dilihat udah bergerak dari angka 7 tadi ke 6. Nih nanti kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit lah, 5 menit.
kurang lebih 5 menit supaya akurasinya dapat. Jadi kawan-kawan guru tani, perlu saya sampaikan bahwa pH ini utama. Jadi kalau misalnya kita ngeklaim gunakan pupuk ini bagus, pupuk dari Amerika, pupuk dari Malaysia, pupuk dari ini, apapun namanya, apabila pH tanahnya itu di bawah standar, nanti juga tingkat serapannya akan kurang optimal. Mungkin seperti itu. Kita lihat lagi. Lihat lagi Pak Tik. Siap. Nah, tadi kan udah dari angka 7 ya, tengah dia masih sampai ke sini. Kita tungguin nanti kurang lebih 5 menit lah, ada nggak 5 menit tadi sudah? Iya, hampir 5 menit. 5 menit. Nah, ini di angka 6. Kalau nanti dia nggak bergerak lagi ya berarti 6. dia di 6. Jadi pH-nya udah memadai Pak Haji Herman. Tapi kalau untuk maintenance kasih dolomit 1 kilo per batang juga Bagus. Oke, kawan-kawan bertani, nanti pas pada waktu pelaksanaan pemupukan, kalau memang beliau berkenan untuk coba pola pemupukan yang ada di video-video sebelumnya, khususnya di tanaman sawit TM, kami biasanya gunakan komposisi SRF 10-8-25 3 MGO plus Trust Element. Jadi ini pupuk, ini Pak Tik ya, pupuk yang sudah sangat komplit. Ada makro primer itu nitrogen, fosfor, kalium. Ada makro sekunder, kalsium, magnesium, sulfur, dan yang nggak kalah penting ini yang memang kita jarang mengkoreksi, unsur mikro. Sebenarnya kalau secara sederhana kawan-kawan petani itu ya, kawan-kawan guru tani ya, itu aplikasikan kompos Pak Tik. Kompos itu di dalam kompos, pupuk kandang dan sebagainya itu ada kandungan unsur mikro agak lumayan. Tapi kita lihat sekarang juga teman-teman juga kesulitan juga. Jadi ini salah satu solusi, kita gunakan yang makanan untuk tanahnya NPK 10-8-25 3 MGO plus Trust Element. Nah, Trust Element ini unsur mikro Pak Tik. Iya. Jadi unsur mikro ada cuprum, mangan, ferum, zinc dan boron. Lengkap. Jadi mikronya. Sudah komplit mikronya. Ini satu formula. Nah, nanti tinggal kita tambah dengan supaya tingkat serapan, terus porositas, terus holding capacity ya, kapasitas untuk menahan ini. Pakai asam humat humidity. Ini pupuk slow release ya Pak ya? Yang tadi itu slow release. SRF itu ya? slow release fertilizer. Jadi pada beberapa kesempatan yang lain saya sampaikan bahwa slow release fertilizer itu pupuk yang rilisnya, lepasnya itu secara bertahap. Sesuai penyerapan tanaman? Ya, kurang lebih seperti itu, sesuai serapan tanaman. Sama seperti berapa kali kalau kita diskusi setengah guyon itu, di meja makan ada makanan, kita juga makannya 1 sendok, 1 sendok. Sesuai kebutuhan tanaman. Nah, kalau tanaman kita hajar katakanlah langsung 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, dia juga tidak serta-merta semua akan dimakan, karena juga bertahap. Idealnya kalau pakai pupuk-pupuk yang tunggal fast release itu dia ya agak rapat pupuknya. Mungkin kalau mau ideal banget ya sebulan sekali dipupuk atau 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya dengan pupuk tunggal ya, urea, KCl, fosfor, SP36 atau yang lainnya ya, itu tetap nanti dia bertahan di dalam tanah juga tidak lama. Nah, tadi yang hitam nanti asam humat itu nanti fungsinya ya, kalau bahasanya pengembalian kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah itu kalau di pertanian disajikan dalam bentuk KTK, kapasitas tukar kation. Jadi nilai kesuburannya meningkat, dan secara sederhana saya sampaikan ke teman-teman petani itu untuk membantu semua nutrisi yang diaplikasikan teman-teman petani ya, kawan-kawan petani itu menjadi bentuk tersedia, itu aja gampangnya. Jadi begitu diaplikasikan penyaji makanan. Set,
keserap. Dan nanti juga di kesempatan yang lain kita akan review testimoni dari kawan-kawan yang sudah menggunakan Anderson Humidigi, karena saya juga dapat kiriman video dari teman di Bangka itu yang pakai Anderson Humidigi itu sawitnya tetap hijau padahal kondisi kemarau ekstrim. Siap. Coba siap. Pak Tek dilihat lagi. Siap. Masih bergerak enggak? Oh ya, memang di Kayaknya 6. 6. Jadi masih 6. Oke kawan-kawan guru tani, jadi untuk survei pada hari ini Di area sawit area ini sawit 15 hektar milik Pak Haji Hirman di Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat ya ini? Ya. Tulang Bawang Barat, dekat-dekat Polres lah. Ya. Itu sudah kita laksanakan. Jadi tinggal beliau misalnya untuk maintenance, untuk perawatan, kalau misalnya mau ya supaya tetap derajat keasamannya Stabil. ya nanti bisa ditambah ya 1 kilo 2 kilo per Tanaman. pokok. Nah, baru kalau misalnya beliau sudah cukup, kita nggak ini paling nanti Pak Didik di Area yang lain. area yang lain nggak apa-apa, ini sudah bisa juga langsung kita pupuk dengan 2 kombinasi tadi. Siap. Oke, siap. Sebelum saya akhiri, kawan-kawan Guru Tani Channel, saya sampaikan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Tapi ingat, untuk berbudidaya tanaman apapun, khususnya hari ini kita bicara sawit, sehatkan tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi tanahnya, cukupi kebutuhan nutrisi sawitnya, insya Allah panen melimpah. TBSC jos. Melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Tek.